Oke, kita akan langsung masuk ke bagian demonya, teman-teman. Yang di mana di sini kita akan melanjutkan project kita sebelumnya, gitu. Project kita sebelumnya yang di mana di seri sebelumnya kita sudah belajar terkait Express sampai ke bagian provider dan juga modules. Nanti buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, silakan ditonton dulu sebelum lanjut ke materi yang ini. Nah, di sini saya akan buka kode apa project sebelumnya teman-teman di sini. Saya akan bagi dua dulu. Di sini akan coba running projectnya ya. Oke, di sini kita akan lihat dan di sini kita coba intip dulu di bagian kita tes ya. Jadi di project sebelumnya kita sudah punya dua endpoint yaitu slash cats gitu kan. Di sini akan menampilkan semua cats yang kita punya, sama di sini juga ada sebuah endpoint untuk menambahkan cats baru ya teman-teman, untuk menambahkan cats baru gitu teman-teman. Jadi di sini kalau kita lihat kita punya satu kucing dan kita misalkan mau nambahin kucing yang baru. Oke, nih kalau kita lihat lagi di sini harusnya kucingnya sudah nambah. Oke. Nah, kita sudah punya dua endpoint yang dimana ini bisa cukuplah kita untuk bermain-main dengan middleware-nya gitu teman-teman. Dan di sini kita akan intip ke bagian kodenya teman-teman. Oke, di sini di bagian SRC, oke kita udah ada modul cats, lalu di sini ada modul, terus di sini ada service, lalu di sini ada apa namanya? Ada controller gitu kan. Terus di bagian controllernya juga ada create sama find all, dan terakhir di sini ada app modulnya yang dimana cats modulnya udah dipasang di bagian app modul yang which is ini adalah entry point kita gitu. Mungkin itu aja untuk bridgingnya. Jadi cepat aja teman-teman karena ini materi sebelumnya. Aku cuma mau nunjukin ke teman-teman. Oke, kita balik ke bagian dokumentasinya, teman-teman. Jadi di sini apa sih yang perlu kita lakukan ketika kita mau membuat sebuah middleware di Nest.js? Nah, yang pertama di sini teman-teman bisa membuat sebuah file gitu kan. Di sini namanya bebas, nanti disesuaikan dengan fungsi atau tugas daripada si middleware-nya. Misalkan di sini kita cuma mau bikin logger .middleware.ts. Nanti taruh di folder middleware misalkan. Gitu, nanti teman-teman bikin sebuah kelas yang dimana kelas tersebut harus mengimplement Nest middleware. Oke. Nah, dia nanti di bagian use-nya ini akan menerima request, respon, dan juga function next-nya, teman-teman. Function next-nya, yang dimana nanti kita boleh melakukan logic apapun di bagian sini. Oke, kita boleh melakukan logic apapun di bagian sini. Oke, nanti kalau misalkan sudah selesai proses pengecekannya atau logiknya sudah dijalankan, untuk lanjut ke proses berikutnya, teman-teman bisa invoke function next-nya ini. Oke, jadi ini kalau teman-teman berangkat dari Express kayaknya tidak asing ya dengan function next ini gitu kan. Jadi untuk lanjut ke proses berikutnya, kita bisa menginvoke function next-nya ini. Oke. Di sini mungkin saya akan copy aja, teman-teman. Di sini saya akan copy, lalu di sini saya akan balik ke bagian kodenya. Dan di sini mungkin di dalam folder SRC saya akan bikin satu folder namanya middleware. Terus di sini namanya kita sesuaikan dengan yang di sini ya, logger.middleware.ts. .ts. Oke, kita paste teman-teman. Oke. Jadi untuk pembuatan middleware-nya cukup seperti ini. Jadi kita buat middleware sederhana, teman-teman. Di sini cuma sekedar ngekonsolok aja. Cuma sekedar melakukan konsolok aja gitu kan. Dan kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa.
Oke, kalau sudah kita buat, selanjutnya apa yang perlu kita lakukan? Kita masuk ke bagian proses berikutnya, teman-teman. Nah, di sini untuk memasang middleware-nya, teman-teman bisa masuk ke bagian app modul gitu. Kita teman-teman masuk ke bagian app modul ini, which is adalah modul utama kita. Lalu teman-teman di sini tambahkan sebuah configure method di dalam app modulnya. Oke, lalu di sini ada consumer. Dia menerima parameter consumer, type-nya adalah middleware consumer. Lalu di sini consumer.apply gitu. Lalu kita masukkan middleware yang mau kita jalankan. Middleware yang mau kita jalankan. Lalu di sini ada kita chaining method for routes yang dimana di sini si middleware ini gitu kan akan dipasang atau terimplementasi untuk routes yang mana gitu. Nanti di sini ada beberapa alternatif gitu kan. Kita akan coba menggunakan yang seperti di dokumentasi dulu, teman-teman. Ini artinya adalah kita pengen memasang logger middleware untuk routes yang slash cat gitu kan. Untuk semua metode yang ada di route ini. Yaitu get, post, put, patch, delete, dan lain sebagainya. Oke, kita intip ya berarti ya teman-teman. Kita coba pasang di bagian sini. Oke, kita balik ke bagian app modul teman-teman. Di sini, oke kita enter. Oke, di sini. Terus yang kedua ini kita import juga. Oke. Oke. Pasangnya cukup seperti ini. Di app modul kita tambahkan ini teman-teman. Oke, configure. Terus di sini kita consumer.apply middleware apa yang mau kita pasang, terus route apa yang mau kita implementasi si middleware tersebut. Kita coba, berarti di sini ekspektasinya adalah ketika endpoint slash catch-nya itu diinvoke, ekspektasinya adalah kita akan melihat si bagian konsol log ini di dalam aplikasi kita. Di dalam aplikasi kita, baik yang untuk yang get maupun untuk yang post. Oke, kita coba ya teman-teman. Kita coba, kita balik ke bagian sini. Oke, kita hit lagi di sini. Kita hit. Dapat. Oke, datanya dapat, kita akan lihat ekspektasinya. Di sini kita lihat request. Ini udah muncul, artinya middleware-nya udah berhasil dijalankan. Oke, berhasil dijalankan. Ini dari mana teman-teman? Ini berasal dari si sini ya, berasal dari sini. Gitu. Oke, itu untuk yang gate-nya. Sekarang untuk yang post-nya, apakah terimplementasi si middleware ini juga atau tidak? Kita akan intip teman-teman. Oke, di sini kita akan nambahin ngehit request baru dengan metode post untuk slash cat. Terus di sini ekspektasinya kita akan ngelihat request yang lain lagi. Gitu. Kita hit. Nah, sekarang muncul lagi request. Jadi baik yang get maupun yang post semuanya sudah terimplementasi middleware. Kenapa? Karena di sini ketika kita memasang middleware, kita pasang untuk semua path atau endpoint slash cats ya. Jadi semua metode yang ada di endpoint tersebut akan terpasang middleware. Jadi semudah itu untuk implementasi middleware. Dari Bapak Fahri ada pertanyaan, silahkan. Oke, oke. Jadi di sini kayak kita bisa jalanin semacam logic tertentu ya sebelum misalnya masuk ke controller controller kita gitu ya. Oke, ini cukup menarik. Mungkin ini kan dicontoh logger middleware ya. Mm-mm. Aku mau tahu sih gambaran use case penggunaan middleware ini selain logger middleware. Kira-kira ada lagi nggak ya yang lain yang sering kita temuin gitu penerapannya menggunakan middleware? Oke, sebenarnya cukup banyak ya. Middleware ini cukup umum di dalam sebuah aplikasi dan use case atau Hmm. ya common use case yang mungkin kita sering temuin di dalam sebuah aplikasi yaitu
untuk proses autentikasi gitu. Jadi mungkin ada endpoint-endpoint yang dimana hanya boleh diakses oleh user yang sudah terautentikasi. Nah, kita bisa menerapkan logiknya itu di bagian middleware ini gitu. Jadi kita bikin middleware autentikasi dan pasang untuk semua route yang memang perlu autentikasi. Jadi kita nggak perlu naruh logiknya itu di dalam route-nya atau di dalam control. Jadi cukup bikin middleware, nanti kita pasang di sana gitu. Oke, I see. Berarti Mm, bisa dipakai buat ngecek orang ini udah login atau belum gitu ya di betul. aplikasi kita gitu. Betul, I see, I see, I see. gitu. Itu use Oke. case yang paling sederhana ya untuk Mm. middleware. Oke, aku ada satu pertanyaan lagi sih. Ini kan dia itu kita ngekonsoloknya ini sebelum next ya. Tadi Betul. kan next dimension untuk ngelanjutin ke proses sebelumnya atau ke controller gitu ya. Mm-mm. Nah, bisa nggak kalau seandainya kita ngejalanin logiknya itu sesudah nextnya misal Mm-mm. Oke, gitu. pertanyaan bagus gitu kan. Berarti di sini gimana kalau kita melakukan konsolok di sini gitu kan? Mm-mm. Apakah ini akan terimplementasi atau tidak ya gitu kan? Hmm, oke, kita intip ya. Harusnya secara logika ini tidak dijalankan. Kenapa? Karena next ini akan lanjut ke proses berikutnya ya. Gitu. Tapi kita intip dulu teman-teman di sini kita bareng berarti respon ya gitu kan. Bisa nggak seperti ini? Maksudnya gitu ya. Kita intip Ya. bareng. Oke, berarti di sini kita coba intip. Di sini kalau kita lihat tidak ada ya, tidak ada konsolok apapun. Kita coba hit endpointnya ya. Apakah si responnya itu trigger atau tidak? Kita intip. Wah, berarti trigger juga ya. Mm. Berarti di Mm. sini walaupun Masuk. udah ada next bagian ini apa dijalankan juga Mm-mm. gitu. I Tapi see. oke mungkin baiknya ya baiknya mungkin kita diskusi aja ya Bapak Pari. Baiknya Mm. si proses next ini kalau gambaran saya ini harusnya ada di logic paling terakhir ya gitu kan karena kita Mm. untuk apa ya menentukan apakah kita lanjut ke proses berikutnya atau tidak. Kalau dari Bapak Fahri gimana? Ada pandangan? Oke. Atau eh, umum, nah umum, ini yang cukup apa umum juga gitu kan dengan kayak kita udah next tapi melakukan logic lagi. Kita discuss aja. oke. Nah ini juga saya memang jarang pakai banget si middleware yang after response ini. Cuma saya jadi inget sebelumnya pernah pakai framework PHP yang namanya Laravel. Mm-mm, Dia itu middleware-nya ada yang before masuk ke controller, ada juga yang sesudah. Saya ingat saya tuh. Nah mm-mm, saya juga jadi penasaran nih di Nest ini. Atau misalnya di Express itu masih bisa nggak sih kayak kita ngejalanin logic after misalnya nggak respon mm-mm. gitu. Jadi Oke, saya juga penasaran sebenarnya mau ngelihat bisa jalan atau enggak gitu. oke. Berarti secara technically jalan ya gitu kan. Cuma Hmm. mungkin di sini yang perlu kita cek apakah dia jalannya itu sebelum controller atau sesudah controller mungkin gitu ya. Mungkin di Nah, sini kita boleh. bisa melakukan konsolok lagi ya di sini ya. Oke, This is controller. Oke. 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 Constructor itu. This is controller. Gini ya. Oke. Oke. Apakah request controller terus respon atau kayak request respon controller ya? Kita akan lihat ya. Mhm. Oke. Ini menarik diskusinya teman-teman. Request controller respon. Oke, berarti Hmm. sesuai dengan yang tadi asumsi kita ya bahwa apa ya? eh eh mana Si middleware middleware-nya. kita. Ya, Ah, berarti ini. di sini tetap masuk ke controller dulu gitu ya. Ya, Begitu, masuk oke. controller tapi di sini kita apa namanya? yang kode bawahnya tetap di trigger gitu. Nggak sih.
Tapi jadi timbul pertanyaan lagi. Kalau Oke. ini kan karena prosesnya sinkronus ya. Kalau Mm-mm. seandainya si service-nya kita delay gitu, ngeresponsnya, misalnya kayak pakai bikin promise pakai set timeout buat ngedelay, Mm-mm. nah itu apa bakal ngerespon duluan? Karena mungkin kan controller lebih lambat ya. Soalnya Mm-mm. saya juga nggak tahu si next function ini apakah dia nungguin kontrolnya beres Mm-mm. atau memang sebenarnya karena ini sinkronus jadinya kelihatannya ya sesuai harapan kita gitu ya. Jadi kayak request, controller Ya, jalan, ya. response. Mm-mm. Oke, itu menarik ya. Mungkin kita bisa bahas di next chapter gitu ya untuk yang itu ya, karena Ya. itu udah dalam banget ya. Ini kita masih bahas Mm-mm. yang di awal, tapi harapannya nanti bisa kita boleh lah bahas bagian itunya lebih dalam. Oke, Oke. oke. Ya, thank you Kang Ajat. Oke, ada lagi dari Bapak Fahri untuk yang bagian itu? Mungkin buat teman-teman yang mau coba juga silahkan ya untuk yang apa namanya proses tersebut ya dicoba dieksekusi gitu kan. Gimana kalau misalkan proses di dalam controllernya itu sinkronus ya, apakah ditungguin atau tidak? Mm-mm. Oke, oke. Oke, Oke, ada lagi dari oke. Bapak? Cukup Kang Ajat. Cukup ya. Thank you. Mm-mm. Oke, aku recap lagi ini biar teman-teman nggak bingung. Jadi sebenarnya sekali lagi yang tadi kita coba. Di sini kita cuma pasang middleware aja, teman-teman, gitu kan. Pasang middleware. Tadi udah bikin, kita pasang dan di sini untuk masangnya kita tinggal panggil middleware yang mau kita jalankan. Lalu di sini kita mau implementasi ke routes yang mana, gitu. Sesimpel itu. Kita akan lanjutkan bagian berikutnya di video berikut.